Puji Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus buat kita semua, khususnya buat keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita bersyukur kita sudah ada di tahun 2021, kita dapat lewati tahun 2020 bersama dengan Tuhan. Dan saat ini mari kita akan merenungkan firman Tuhan lagi yang akan membekali hidup kita di tengah-tengah kita mengiring Tuhan. Yang renungan pada saat ini saya akan ambil dari kitab Ayub pasalnya yang ke-5, karena bacaan kita hari ini sudah sampai di kitab Ayub pasalnya yang pertama sampai ayat pasalnya yang ke-5, dan saya ambil satu bagian di ayatnya yang ke-8 dan ke-9. Di pasal yang ke-5 saya akan bacakan, berkata demikian. Ayub 5 ayat 8 dan 9 berkata demikian. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban-keajaiban yang tak terbilang banyaknya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kehidupan yang kita alami saat ini sering kali terpacu untuk mencari hal-hal yang perlu dalam menunjang kebutuhan kita sehari-hari, seperti kebutuhan keluarga, pribadi, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Nah, itu semua tidak ada salahnya. Tetapi pada saat kita mencari semuanya itu, tentu ada saat-saat di mana kita hadapi hal-hal yang tidak terduga, seperti dengan adanya kesulitan-kesulitan, masalah, tantangan, dan lain-lain. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari renungan ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini, saya akan memberi judul Mencari Allah. Kita akan belajar dari firman Tuhan ini dari seorang yang bernama Ayub, di mana dia dikatakan dia akan terus mencari Allah. Di mana kita belajar dari Ayub yang menjadi seorang yang luar biasa ini, kita tahu bersama dia adalah seorang yang saleh, dikatakan di ayatnya yang pertama dalam pasal yang pertama. Dia seorang yang saleh, jujur, dan hidup takut akan Allah. Bahkan dikatakan dia adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Nah, di pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-8 ini dia berkata dia akan mencari Allah. Di sini ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi tentu aku akan mencari Allah. Di sini Ayub menjadi satu teladan buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di mana kalau kita mempelajari kitab Ayub dari pasal yang pertama, kita membaca di sana bagaimana Ayub menghadapi penderitaan yang begitu berat dalam hidupnya. Saat itu secara fisik dan emosi dan dasar keyakinannya akan kebaikan Allah, kebaikan Tuhan yang tergoncang pada saat itu, dan dia di mana dia kehilangan anak, kehilangan keluarga, harta bendahnya habis, dan para pelayannya, bahkan Bapak Ibu Saudara kita tahu bersama istri dan sahabat-sahabatnya yang seharusnya mendukung dia, menolong dia, namun hanya melemahkan imannya kepada Allah, dan bahkan mereka mempersalahkan Tuhannya Ayub. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saat itu Ayub tidak kehilangan pengharapan kepada Tuhan. Walaupun saat itu imannya tergoncang, dia tetap mengingat kepada Allah yang dia sembah. Itu sebabnya ia berkata, ia akan mencari Tuhan. Ini adalah satu teladan yang harus
Kita teladani sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan. Kenapa Ayub mencari Tuhan? Ayat 9 berkata, Ayub mencari Tuhan untuk mengadukan perkaranya, masalahnya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat yang tepat untuk dia mengadu. Tuhanlah tempat yang tepat bagi setiap orang yang percaya kepada Dia. Nah, buat kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan berkata di dalam Mazmur 62 ayatnya yang ke-9 berkata, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dalam kita melangkah dan menjalani hidup ini di awal tahun 2021, kita akan selalu diperhadapkan dengan banyak hal. Kalau tahun 2020 kita diperhadapkan dengan masalah yang sedang kita hadapi hari-hari ini, biarlah kita mau terus mencari Tuhan. Dan tidak semua hal akan membuat kita nyaman dalam menghadapi hidup ini. Tetapi sebagai orang yang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai anak-anak ketebusan Tuhan, Tuhan menginginkan kita untuk kita tetap mencari Tuhan. Dan kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita dapat menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan ini. Yang pertama, agar supaya kita dapat hidup, agar kita dapat menghadapi kenyataan hidup yang penuh dengan tantangan ini. Yang pertama adalah kita mencari Tuhan. Sebagaimana Ayub, ketika dalam penderitaan masalah yang dia hadapi, dia tetap mencari Tuhan. Di mana kita mencari Tuhan? Kalau hari-hari ini untuk kita datang beribadah di dalam gereja, untuk mengadakan pertemuan bersama umat-umat Tuhan, itu terbatas hari-hari. Tetapi firman Tuhan katakan, carilah Tuhan selagi Dia dekat. Dia ada bersama-sama dengan kita. Nah, di mana kita cari Tuhan? Di dalam doa kita, di dalam firman Tuhan yang kita baca. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 di sana berkata demikian. Yesaya 55 ayatnya yang ke-6 dan yang ke-7 saya akan baca. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya. Sebab kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, di hari-hari yang penuh dengan kejahatan ini, mari kita mau mencari Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang dekat dengan kita. Dia sedang memperhatikan dengan setiap kehidupan kita, dengan apa yang kita hadapi hari-hari ini. Dia ada bersama. Dia tidak jauh dengan kita dari setiap masalah yang kita hadapi. Itu sebabnya mari kita mau mencari Dia. Sebab apa? Sebab ada waktunya kita mencari Tuhan. Tuhan sudah tidak dapat kita temui. Dan itu sebab selagi waktu, kesempatan yang masih Tuhan berikan buat kita hari-hari ini, mari kita mau terus mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari Dia di dalam doa dan firman-Nya. Firman Tuhan hari-hari ini sedang diberikan kepada kita. Dan mari kita mau temui Dia di dalam firman-Nya, di dalam doa-doa yang kita panjatkan kepada Dia. Dan yang kedua adalah kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi masalah kita, apa yang menjadi persoalan kita, mari kita mau curahkan hati kita, curahkan isi hati kita kepada Tuhan. Karena tempat curahan hati kita yang tepat adalah Tuhan. Karena
ada manfaat yang besar ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, selain kita mencurahkan isi hati kita kepada seseorang. Karena kepada Tuhan itu adalah satu tempat yang tepat. Karena apa? Karena kita tidak akan dipermalukan. Dan kalau kita mencurahkan kepada orang-orang, mungkin ada orang-orang yang akan mempermalukan kita kalau bukan orang-orang yang tepat. Dan firman Tuhan katakan yang tepat adalah kepada Tuhan. Dan yang kenapa dikatakan sangat bermanfaat? Karena kita akan memperoleh kekuatan dari Tuhan. Dan kita akan memperoleh damai sejahtera ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan lewat doa. Dan tidak ada orang yang dapat melihat apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Dan Dia akan memberikan kita kekuatan dan damai sejahtera. Dan manfaat yang kedua adalah kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan di dalam doa dan mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, maka kita akan semakin dekat dengan Dia. Karena apa? Kita dapat mendengarkan suaranya. Itu sebabnya Ayub berkata, ia akan melakukan. Ketika Ayub mencurahkan isi hatinya, berperkara kepada Tuhan, dia menyampaikan segala sesuatunya kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perbuatan-perbuatan yang besar yang tidak terduga, seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ke-9 tadi. Ia melakukan perbuatan-perbuatan yang besar dan yang tak terduga, serta keajaiban yang tak terbilang banyaknya. 1 Korintus 2 ayat yang ke-9, di sana firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, itu yang disediakan oleh Allah bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Dan apa yang dialami oleh Ayub kita tahu bersama. Allah menggantikan segala yang tidak pernah dia pikirkan. Itulah keajaiban Tuhan. Sehingga di sini Ayub berkata, ketika dia berada dalam keterpurukannya, ketika dia berada dalam penderitaan, dia katakan dia akan mencari Tuhan. Itu sebabnya mari kita sebagai umat-umat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara, kita mau terus mencari Tuhan di dalam doa-doa kita, di dalam firman-Nya. Buat kita yang ada, yang hidup di hari-hari terakhir ini. Itu sebabnya mari Bapak Ibu Saudara, kita mau datang kepada Dia. Kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Karena apapun masalah yang kita hadapi, kita serahkan dan perkarakan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah tempat yang tepat untuk kita cari. Itu sebabnya mari kita mau datang kepada Dia di dalam doa pagi ini. Bapa yang ada di dalam sorga, pagi hari ini saat ini kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik dalam kehidupan kami. Dan lewat kebenaran firman-Mu kami dapat belajar untuk kami terus mencari Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur kami memiliki Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang selalu memperhatikan kehidupan kami, Engkau Allah yang selalu mengingatkan kami bahwa kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang tetap setia, yang selalu ada di dalam hidup kami. Terima kasih banyak Bapa di dalam surga. Ajar terus kami, bawa kami terus untuk kami mencari Tuhan, mencari Engkau Allah kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau memberkati setiap umat-umat-Mu dalam setiap kehidupan mereka, dalam setiap keberadaan mereka, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan yang akan senantiasa menyertai dan memberkati. Tambah-tambahkan iman dan pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.